minum kopi, minum jamu. Itu terasa sepi kalau tidak ada kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak salam maka kompak. Salamnya kurang kompak. Nah, saya ulang ya. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan masuk surga. Yang tidak jawab salam mudah-mudahan tidak masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih banyak laki-lakinya yang jawab. Saya ulang lagi antara laki-laki dan wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Jember, yang kami hormati segenap Dewan Guru SMP 2 Jember, dan anak-anakku yang hebat yang saya banggakan yang hadir pada acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di halaman SMP 2 Jember, dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang Maulid Nabi, sudah mulai dicatat kayaknya semua. Yang nyatat dapat berapa? Dapat 50.000 ya. Oke. Yang sesuai nanti dapat pergi ke tanah suci. Pati. Tanah suci Pati. Atau nanti saya kasih sapi sudah. Mau dikasih sapi? Sapi tol. Atau ada yang ingin dapat apa yang mahal? Tapi mereknya bukan Yamaha. Hondanya mereknya ya Mahmud. Baik, kita lanjutkan. Siapa yang cinta Allah bilang saya. Siapa yang cinta Rasul bilang saya. Siapa yang cinta Allah dan juga cinta Rasul. Siapa yang cinta Allah bilang saya. Kalau kau ingin sukses bilang siap. Siap. Kalau kau ingin pintar bilang siap. Siap. Kalau kau ingin sukses dan juga ingin pintar, kalau kau ingin sukses bilang siap. Siap. 3 kali. Siap. 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 10 kali. Siap. 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 100 kali. Siapnya sampai 100 kali. Yang kita peringati pada hari ini adalah baginda Rasulullah SAW. Tentu kalau anak-anak memperingati baginda Rasul harus tahu siapa baginda Rasul itu. Siapa yang tahu Nabi Muhammad?
Siapa Nabi Muhammad? Panutan kita. Ada yang tahu ayatnya Nabi Muhammad? Siapa ayatnya? Yang tahu ibunya? Anaknya? Loh, anaknya lupa. Anak-anak Nabi, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum. Waktu udah hafal sekedua. Anak-anak Nabi ada 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum. Ibunya bernama, ayahnya bernama, kakeknya bernama, neneknya bernama Fatimah binti Amru. Siapa yang bilang Siti? Ada yang bilang Siti Jalan Tunggal. Siapa? Ya. Memperingati Maulid Nabi Muhammad harus kenal sama yang diperingati. Tadi saya menyampaikan kalau cinta kepada yang kita peringati berarti harus kita buktikan. Harus kita buktikan. Bagaimana buktinya? Kita buktikan kecintaan kita kepada baginda Nabi dengan cara apa, anak? 1, memperbanyak membaca sholawat Nabi. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ini yang beriman semua, bersalawatlah kepada baginda Rasul dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Ini bukti kalau kita cinta kepada Rasulullah. Tadi sudah disampaikan macam-macam salawat banyak sekali. Ada salawat baca salatullah, ada salawat nariyah, Allahumma sholli sholatan, ada salawat kibil qulub, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Macam-macam salawat. Ini bukti kalau kita cinta kepada Rasulullah, perbanyaklah baca salawat. Barang siapa yang membaca salawat kepada baginda Rasul, maka Allah akan berikan pahalanya 10. Siapa yang ingin bermimpi dengan Rasulullah? Oh, ternyata sedikit yang cinta kepada Rasulullah. Siapa yang ingin bertemu dengan Rasulullah? Ingin bertemu Rasulullah, perbanyak baca salawat. Barang siapa yang baca salawat kepada Rasulullah, maka akan bertemu dengan Rasulullah. Kalau tidak di dunia, ketemunya nanti di akhirat kalau dengan Rasulullah SAW. Perbanyak baca salawat. Ini yang pertama. Sudah dilihat ya? Dicatat. Pertama, bukti kita cinta kepada Rasulullah memperbanyak membaca salawat. Yang kedua, menjaga ajaran dari Rasulullah atau peninggalan Rasulullah.
Siapa yang tahu peninggalan Rasulullah? Rasulullah tidak meninggalkan emas, tidak meninggalkan perak, rumah megah, mobil yang mewah. Tetapi yang Rasulullah tinggalkan hanya dua. Apa anak? Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah juga mempunyai sifat fatona. Fatona itu artinya cerdas. Saya tes sekarang, anak-anak kira-kira cerdas sampai SP2. Lanjutkan ayat ini. Al-Qari'ah, Wad-Duha, Alhaakumut Takatsur, Yasin, Shad, amin, amin. Al-Quran ya. Shad, ini cinta. Kalau cinta kepada Rasulullah, menjaga peninggalan Rasulullah. Apa? Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dianggap oleh Rasulullah paling baik. Sebaik-baik dari manusia adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Anak-anak punya kesulitan, baca Al-Quran. Man arada an yatakallama rabbahu falyaqra'ul Qur'an. Barang siapa ingin bercakap-cakap dengan Tuhannya, ingin dekat dengan Tuhannya, falyaqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Jangan sampai kita kalah sama kata. Kata itu setiap hari ngaji. Kata yang masih belum lancar ngajinya jadi satu, ini yang belum lancar. Yang sudah lancar sedikit, kata berbunyi begini. Kita jangan kalah sama kata. Jadi peninggalan Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi peninggalan Rasulullah ada dua, Al-Quran dan Sunnah. Sunnah adalah ketika kita bersama-sama sholat berjamaah, sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Berbuat baik kepada orang lain merupakan peninggalan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua sudah. Bukti kalau kita ingin dinyatakan cinta kepada Rasulullah. Yang pertama, memperbanyak membaca sholat. Yang kedua, menjaga peninggalan Rasulullah. Ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, meneladani akhlak Rasulullah. Pernah suatu ketika Husain siapa nama? Siapanya Rasulullah? Cucu dari Rasulullah. Pernah bertanya kepada ayahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu ayahnya Husain. Pernah bertanya, ya Abi, seperti apa akhlaknya kakek? Tanya akhlaknya kakek. Kakek siapa berarti? Nabi Muhammad. Sayyidina Ali tidak bisa menggambarkan saking mulianya, banyaknya keistimewaan dari baginda Rasulullah SAW. Cuma Sayyidina Ali menyampaikan diantaranya ada 5. Yang pertama akhlak Rasulullah daimal bisri, selalu membuat orang senang. Kehadirannya Nabi Muhammad selalu dirindukan oleh orang, oleh para sahabat. Ketidakhadirannya merasa dikagumi. Jadi kalau ada teman kalian yang dirindukan oleh temannya, si A ini kok tidak datang ya, padahal saya kangen rasanya. Itu berarti meniru akhlaknya Rasulullah. Tapi kalau kedatangannya, kehadirannya tidak dirindukan, itu berarti akhlaknya masih tidak ditiru Rasulullah. Daiman bisri,
selalu menyenangkan hati orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara anak Nabi adalah sahilal huluk, akhlaknya mulia. Nabi tidak pernah sombong, selalu tawadhu. Jadi tidak pernah sombong lantaran kepintarannya, tidak sombong lantaran punya kekayaan yang mewah banyak, tidak pernah sombong. Ada cerita seseorang yang sombong yang sekarang diabadikan. Siapa kira-kira manusia yang sombong? Fir'aun. Kenapa dikatakan Fir'aun sombong? Karena mengaku Tuhan. Yang kedua, Qarun. Kenapa Qarun sombong? Karena setelah diberi kekayaan sama Allah, oleh Allah, dia merasa bahwasanya ini punya saya sendiri. Saya tidak dapat dari siapa-siapa, tapi saya dapat dari kerja keras saya. Padahal semuanya dari Allah. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Di samping punya sifat yang empat Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad apa saja anak? Siddiq, amanah, takdir, fatonah. Siddiq artinya jujur, tidak pernah dusta. Ada cerita seorang yang selalu dusta, baik ayah dan anaknya selalu berdusta, selalu tidak jujur. Suatu ketika ada seorang ayah yang bersama-sama dengan temannya satu kampung naik perahu, kemudian si ayah ini bawa pisang, ditaruh di celananya, akhirnya menyelam ke laut. Lama sekali. Setelah itu muncul lagi. Habis itu karena sudah capek dari berenang di laut, akhirnya dia bilang langsung makan pisangnya. Kata anaknya, ayah, kok dapat pisang? Kamu tidak tahu di dalam laut itu ada pasar. Katanya ayah, di dalam laut itu ada pasar. Ini saya beli saksi. Karena waktu itu tidak ada yang tahu kalau ayahnya bawa pisang. Di dalam laut ada pasar. Akhirnya anaknya juga ingin mencoba ayahnya. Anaknya ini juga gregetan. Akhirnya anaknya menyelam juga karena lama sekali. Kemudian muncul di perahu, si anaknya langsung keluar darah, dahinya keluar darah. Akhirnya ayahnya bingung, kenapa? Ini gara-gara ayah. Kenapa kok gara-gara saya? Tadi ayah beli pisang di pasar tidak bayar ya. Terus saya dikeroyok lagi sama preman di pasar. Sama-sama bohong. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Dia adalah siddiq, selalu berkata benar. Kemudian dapat dipercaya. Kemudian selalu menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk hari ini anak-anak berkumpul dalam rangka majelis ilmu, mencari ilmu. Ini yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tadi yang pertama pahalanya Rasulullah daiman bisyir. Yang kedua tadi sahlal qulub. Yang ketiga layyinal janib. Hatinya lembut ya. Jadi hatinya lembut. Kalau kita ingin hatinya lembut, tirulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah mengecewakan orang lain, tidak pernah mencela apa itu makanan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya. Suatu ketika anak Rasulullah dengan para sahabat bertamu pada seseorang. Kemudian Rasulullah disuguhi anggur yang kecut sekali.
Jadi kecut kan, tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah memakannya sampai habis sendiri, tidak merasakan kecutnya, tidak merasakan kecutnya. Akhirnya para sahabat yang biasanya kalau Rasulullah makan sesuatu biasanya sahabat dikasih dapat satu-satu. Waktu itu sahabat bingung, loh kok kemarin Rasulullah tidak membagikan kepada kita. Ternyata apa yang dikatakan Rasulullah tadi itu anggur yang disajikan kecut, supaya kalian para sahabat kalau makan langsung takutnya mencela. Akhirnya saya rasakan sendiri saking cintanya Rasulullah pada para sahabat. Ini bukti kalau Rasulullah tidak pernah berkata yang jelek, ya. Wala ajjal, bukan wala musahil. Rasulullah tidak pelit, tidak pelit. Jadi setiap kali bertemu dengan orang yang tidak mampu, Rasulullah pasti memberikan makanan. Bertemu dengan anak-anak yang tidak mampu sekolah, disekolahkan. Kalau zaman dulu tidak ada SMP, ya zaman Rasulullah ada SMP. Tapi Rasulullah selalu peduli kepada orang-orang yang tidak mampu. Ini akhlak-akhlak Rasulullah. Jadi ini yang harus ditiru di momen Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena Allah sendiri sudah memuji Rasulullah dalam kalimat Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah memiliki akhlak yang terpuji, yang mulia, yang agung. Ini Allah yang memuji Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah, apa kalau Allah dan malaikat bersolawat kepada Rasulullah, itu artinya Allah memuji, mengagungkan Rasulullah. Ada berapa anak? Kalau bukti cinta kepada Rasulullah yang pertama adalah memperbanyak baca salawat. Yang kedua, menjaga peninggalan Rasulullah. Yang ketiga, meneladani akhlak Rasulullah. Di antaranya akhlak Rasulullah ada berapa tadi? Yang pertama, daiman selalu menyenangkan orang lain. Yang kedua apa tadi? Sahlal hulud, punya akhlak yang mulia. Kemudian tidak sombong, tidak pelit, dan tidak pernah mencela orang lain. Ini akhlak dari Rasulullah. Mari kita teladani akhlak Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Insyaallah anak-anakku di SMP 2 Jember ini, apapun kalau kita sering membaca salawat kepada baginda Rasul, segala hajat dan keinginan anak-anak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang orang tuanya lagi kesulitan, mudah-mudahan digampangkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang baca salawat kepada baginda Rasul akan dimudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya jadikan anak-anak yang solih dan solihah. Tadi teman-teman kalian yang melaksanakan lomba, mudah-mudahan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah, dimasukkan surganya Allah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ingin hajatnya dikabulkan oleh Allah, maka mintalah kepada Allah dengan cara yang baik. Cara yang baik, kita harus sopan menghadap Allah. Mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan hajat kita pada hari ini, hajat orang tua kita, keluarga kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yu'ti mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha bika 'ala darajat wa tuballighuna biha al-qasaliyat min
الخيرات في المحيا وبعد الممات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini ya Allah, kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Siswa-siswi SMP 2 Jember, Dewan Guru SMP 2 Jember, memohon dan meminta kepadamu ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa guru-guru kami. Karena kami sadar ya Allah, kami sering berbuat salah. Kami sadar ya Rabb, kami sering berbuat hilaf, dan mata kami sering melihat maksiat, telinga kami sering mendengar maksiat, mulut kami sering berkata-kata maksiat, tangan dan kaki kami ya Rabb sering melangkah kepada maksiat, bahkan hati kami ya Rabb sering berbuat maksiat. Oleh karenanya ya Rabb, di pagi yang berbahagia ini ya Rabb, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik yang disengaja maupun tidak, yang samar maupun yang terang, yang telah lalu, yang maupun yang akan datang. Ya Allah, Engkau titipkan kepada kami putra dan putri, siswa-siswi SMP 2 Jember, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, yang selalu mengabdi kepadamu ya Rabb, kepada Rasulmu ya Rabb, dan kepada orang tuamu ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Siswa-siswi SMP 2 Jember yang sedang melaksanakan tugas lomba, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, mudah-mudahan Engkau kabulkan ya Allah, jadikan yang terbaik, mudahkan dalam urusannya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.